Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliha, NIM B1B1 20043 dari jurusan Manajemen kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar dari perilaku kelompok. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal dan informal. Kelompok yang bersifat formal adalah suatu kelompok kerja yang ditetapkan, yang didefinisikan oleh struktur organisasi, sedangkan kelompok yang bersifat informal adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional, misalnya kelompok yang terlihat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk kontak sosial. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan kelompok terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap membentuk. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikkan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua yaitu tahap mempeributkan. Tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu tahap menyusun. Tahap ketiga dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan hubungan yang dekat dengan kekompakan. Yang keempat yaitu tahap mengerjakan. Tahap keempat dalam pengembangan kelompok yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Dan yang kelima yaitu tahap membubarkan, yaitu tahap terakhir dalam pengembangan kelompok untuk kelompok sementara yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Selanjutnya yaitu properti kelompok yang terdiri atas peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Properti kelompok yang pertama yaitu peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Kelompok-kelompok yang berbeda menerapkan kebutuhan peranan pada individu yang berbeda. Di antaranya yaitu persepsi peran. Persepsi peran adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua yaitu ekspektasi peran, adalah bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga yaitu kontrak psikologis, yaitu sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu konflik peran, adalah suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu properti kelompok yang kedua yaitu norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Norma sebenarnya dapat mencakup beberapa aspek dari perilaku kelompok. Mungkin yang paling umum adalah norma kinerja, memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, apa level kemalasan yang tepat, dan sebagainya. Properti kelompok yang ketiga yaitu status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Menurut teori karakteristik status, status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga yaitu karakteristik pribadi individu. Status merupakan pemotivasi yang signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku yang besar ketika para individu memandang kesenjangan antara apa yang mereka yakini atau status mereka dan apa yang orang lain menganggapnya menjadi apa. Selanjutnya yaitu properti kelompok yang keempat yaitu besaran. Salah satu temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial yaitu kecenderungan individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Hal ini secara langsung menantang asumsi bahwa produktivitas kelompok sebagai suatu keseluruhan sedikitnya sama dengan jumlah produktivitas para individu yang berada di dalamnya. Selanjutnya yaitu properti kelompok yang kelima yaitu kekompakan.
Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Kelompok-kelompok memiliki kekompakan berbeda, keadaan mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Tetapi jika kekompakan tinggi dan norma kinerja rendah, maka produktivitas akan menjadi rendah. Jika kekompakan rendah dan norma kinerja tinggi, maka produktivitas akan meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan kelompok dengan norma kinerja dan kekompakan yang tinggi. Jika kekompakan dan norma kinerja keduanya rendah, maka produktivitas akan cenderung turun dalam kisaran paling rendah hingga sedang. Selanjutnya yaitu properti kelompok yang keenam, yaitu keragaman. Keragaman yaitu sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan yang atau berbeda dari satu sama lain. Keragaman terlihat untuk meningkatkan konflik kelompok, terutama dalam tahap awal masa jabatan kelompok, yang mana seringkali menurunkan moral kelompok dan meningkatkan tingkat berhentinya anggota. Salah satu kajian membandingkan kelompok yang beragam secara budaya, yang terdiri atas orang-orang dari negara-negara yang berbeda dan homogen, terdiri atas orang-orang dari negara yang sama. Kajian lainnya meneliti pengaruh dari perbedaan dalam masa jabatan pada kinerja 67 riset rekayasa teknik dan pengembangan kelompok. Ketika sebagian besar orang kurang lebih memiliki tingkat masa jabatan yang sama, maka kinerja akan tinggi. Tetapi masa jabatan keragaman yang semakin meningkat, maka kinerja akan turun. Dampak dari keragaman kelompok berpadu sulit untuk menjadi kelompok yang beragam dalam jangka pendek. Namun, jika para anggota dapat memperkirakan perbedaan-perbedaan mereka dari waktu ke waktu, keragaman dapat membantu mereka memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan kreatif, serta melakukan dengan lebih baik. Bahkan efek yang positif mungkin menjadi sangat kuat. Selanjutnya itu pengambilan keputusan kelompok. Keyakinan yang dicirikan oleh para hakim bahwa dua kepala lebih baik daripada satu telah lama diterima sebagai komponen dasar dari sistem hukum Amerika Serikat dan oleh banyak negara lainnya. Saat ini banyak keputusan dalam organisasi yang diambil oleh kelompok, tim, atau komunitas. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok yaitu menghabiskan waktu, karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai solusi. Terdapat kepatuhan tekanan. Pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu anggota atau beberapa anggota. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah dan medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Terakhir, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Dalam suatu keputusan individu, siapa yang bertanggung jawab atas hasil akhir adalah jelas. Selanjutnya yaitu pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dua produk dalam pengambilan keputusan kelompok yang berpotensial untuk mempengaruhi kemampuan kelompok untuk menilai alternatif secara objektif dan hingga mencapai solusi yang bermutu tinggi. Yang pertama yaitu disebut pemikiran kelompok terkait dengan norma. Ini menggambarkan situasi yang mana tekanan kelompok atas kepatuhan mencegah kelompok dari secara kritikal menilai pandangan yang tidak biasa, minoritas atau tidak populer. Pemikiran kelompok merupakan sebuah penyakit yang menyerang banyak kelompok dan dapat secara dramatis menghambat kinerja mereka. Yang kedua adalah pergeseran kelompok, yang mana menggambarkan cara para anggota kelompok cenderung untuk melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pegang ketika membahas suatu rangkaian alternatif tertentu dan sampai pada suatu solusi. Dalam beberapa situasi, kelompok cenderung mengarah pada pergeseran yang beresiko. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Bentuk yang paling umum dari pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Kelompok yang berinteraksi adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi terhadap muka satu sama lain. Sumbang pendapat dan teknik kelompok nominal dapat menurunkan permasalahan dalam kelompok yang berinteraksi secara tradisional. Yang kedua yaitu sumbang pendapat, yaitu suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas dasar alternatif tersebut. Sumbang
pendapat dapat menghasilkan gagasan-gagasan tetapi bukan suatu cara yang efisien. Riset secara konsisten memperlihatkan para individu bekerja sendiri untuk menghasilkan lebih banyak gagasan daripada suatu kelompok dalam suatu sesi sumbang pendapat. Yang ketiga yaitu teknik kelompok nominal yang menghambat pembahasan atau komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan sehingga disebut dengan istilah nominal. Para anggota kelompok adalah keseluruhan orang yang secara fisik hadir seperti dalam pertemuan komite secara tradisional tetapi mereka bekerja secara independen. Kelebihan utama dari teknik kelompok nominal adalah bahwa teknik ini memungkinkan bagi kelompok untuk bertemu secara formal tetapi tidak menghambat pemikiran yang independen seperti yang dilakukan pada kelompok yang berinteraksi. Riset umumnya memperlihatkan kelompok nominal mengungguli kelompok sumbang pendapat. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu kita dapat menarik implikasi dari pembahasan kita mengenai kelompok. Pertama, norma mengendalikan perilaku dengan menetapkan standar mengenai benar dan salah. Norma-norma yang ditetapkan oleh kelompok dapat membantu dalam menjelaskan perilaku para anggota baik para manajer. Kedua, ketidakadilan status dapat menciptakan frustasi dan dapat mempengaruhi produktivitas secara negatif dan kesediaan untuk tetap bertahan dengan organisasi. Ketiga, dampak dari besaran kinerja kelompok bergantung pada tipe tugas. Kelompok yang lebih banyak dihubungkan dengan kepuasan yang lebih rendah. Keempat, kekompakan dapat mempengaruhi level produktivitas kelompok bergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Yang kelima yaitu keragaman terlihat memiliki dampak yang terpadu dalam kinerja kelompok dengan beberapa studi yang menyarankan bahwa keragaman dapat membantu kinerja dan yang lainnya menyarankan bahwa ini dapat melukainya. Yang keenam yaitu konflik peran dikaitkan dengan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpuasan pekerjaan. Terakhir, orang-orang umumnya lebih memilih berkomunikasi dengan yang lainnya setara level status mereka sendiri atau yang lebih tinggi dan bukannya dengan yang berada di bawah mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.